Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Utomo, mahasiswa UIN Maliki, semester 1 Prodi Akuntansi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa teori tentang ekonomi mikro subbab higher supply, di mana hal-hal yang akan kita bahas adalah tentang teori-teori yang ada dalam bab higher supply ini. Yang pertama, permintaan dan penawaran, demand and supply. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau komoditas yang diminta oleh pembeli untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Sedangkan penawaran adalah jumlah barang, komoditas, atau jasa yang diproduksi atau dihasilkan dan ditawarkan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu pasar ekonomi. Jika permintaan adalah barang atau jasa yang diminta oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, maka penawaran adalah barang atau jasa yang diproduksi dan ditawarkan kepada masyarakat umum, yaitu konsumen, dalam memenuhi kebutuhan sosialnya. Selanjutnya, karena kita membahas tentang higher supply, maka yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah hukum penawaran atau law of supply. Apa itu law of supply? Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual, dan sebaliknya, makin rendah harga suatu barang, makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Jadi jika misalnya bakso harganya pada bulan ini tinggi, maka penawaran yang dilakukan oleh si penjual akan semakin banyak. Sebaliknya, jika harga soto menurun, maka barang yang ditawarkan akan semakin sedikit. Jadi, hubungan antara harga dan barang berjalan positif atau sejajar. Lalu apa saja faktor yang mempengaruhi penawaran? Yang pertama, ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Misalnya jika mie ayam naik, maka bakso turun. Atau jika harga penggantinya naik, misalnya bakso tadi itu naik, maka mie ayam juga akan naik. Yang kedua, pajak. Jika pajak produksi semakin tinggi, maka harga suatu barang tersebut juga akan naik. Selanjutnya, prediksi atau perkiraan harga di masa depan. Jadi jika 1 bulan 2 bulan ke depan harga barang baku semakin tinggi, misalnya sayurnya, ayamnya semakin tinggi, maka mie ayam juga bisa meningkatkan harganya, penjual mie ayam. Karena berpengaruh, bahan baku semakin tinggi, harga yang ditawarkan penjual juga bisa semakin tinggi. Selanjutnya, tujuan perusahaan. Apa tujuan perusahaan? Jika awal-awal masih tahap pengembangan, maka selanjutnya perusahaan butuh biaya lebih untuk pengembangan atau mempertahankan dan inovasi. Yang diperhatikan selanjutnya adalah biaya produksi dan teknologi yang digunakan.
Nah, semakin tinggi biaya produksi yang meliputi bahan baku dan membayar jasa orang-orang para pekerjanya, maka harga yang ditawarkan akan juga semakin tinggi. Selanjutnya, macam-macam penawaran. Apa saja penawaran? Macam-macam penawaran. Tuh, penawaran individu. Penawaran individu adalah jumlah barang yang akan dijual oleh seorang penjual. Sedangkan penawaran kolektif adalah penawaran kolektif juga disebut sebagai penawaran pasar. Penawaran kolektif adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual ke pasar. Penawaran pasar merupakan penjumlahan dari keseluruhan penawaran perorangan. Maksudnya, penawaran individu adalah dari penjual ke konsumen. Sedangkan kolektif dari penjual ke penjual. Contohnya, barang dari pabrik ditawarkan ke penjual yang ada di toko atau pedagang di pasar. Sedangkan individu dari penjual langsung ke konsumen. Kurva penawaran, bisa lihat, kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan di antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, kita lihat slide selanjutnya, di mana P adalah price, Q adalah quantity. Semakin tinggi price, harga, maka kuantitas juga semakin banyak. Ya, dimana higher supply mengarah ke harga equilibrium yang lebih rendah dan kuantitas equilibrium yang lebih tinggi. Garis lurus ke arah kanan, jadi menunjukkan harga yang semakin tinggi, harga yang semakin tinggi, maka barang juga kuantitas barang juga semakin tinggi. Ini contohnya di halaman selanjutnya, harga roti coklat. Nah, pada harga Rp500, jumlah penawaran roti coklat menjadi 0. Nah, karena apa? Harga rendah. Sedangkan pada harga 3.000, barang yang ditawarkan semakin meningkat jadi 10 biji. Kita bisa simpulkan bahwa semakin rendah harga suatu barang atau komoditas, maka jumlah penawaran juga akan semakin rendah. Sebaliknya, semakin tinggi harga barang atau komoditas, maka jumlah barang yang ditawarkan juga semakin tinggi. Nah, pergeseran kurva penawaran. Nah, yang di tengah adalah harga normal. Ya, garis kiri, penurunan penawaran itu terjadi ketika harga barang atau komoditas turun, maka penawaran pun juga turun. Sebaliknya, garis sebelah kanan, kenaikan penawaran terjadi ketika harga suatu barang atau komoditas semakin tinggi. Sudah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan kirim ke media sosial di bawah, Facebook atau Instagram, bisa juga email. Terima kasih telah bersama saya dalam beberapa menit ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terakhir saya sampaikan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.